banningnya, Lancelot atau banning option. Hayabusa? Aku Lancelot dulu sih. Oke. Karena sejujurnya nanti di mid late gamenya Lancelot akan merepotkan hero-hero kayak Tank Jungle begini. Dan Tapi Light, ada fun fact nih, pernah menjadi anggota paduan suara. oke, kasih tahu Light. Kasih tahu. Kita bikin ini aja yuk. Boyband. Boyband. Light, Look. Itu kan suaranya bagus-bagus tuh. Oh iya, ada Look, bener. Ada Light, ada Look. Nah, itu kan Rine bagus suaranya. dua udah bagus tuh suaranya. Iya. Tambah Rine. satu fun tuh yang teriaknya. Kalau dulu Langsung beda, langsung nadanya. Kalau dulu aku suka ngeliat yang nyanyi tuh nih Leo Murphy. Oh iya, bener. Suka cover-cover lagu juga. Rine. Iya ya, dia Rine, sering banget tuh. Rine gimana bro? Rine. Rine mah izin aja, izin. Dikit-dikit Izin. ngomong izin Heeh. sekarang Rine ya. Benar. Kalau aku sebenarnya mungkin kalau nyanyi sih Nino sih. Nino ya. Nino, dia kan sering live stream juga kan dan dia nyanyi. Oke. Oke. Ada Hylos juga yang ditutup ternyata. Ini Hylos merupakan sebuah option yang bagus juga untuk bisa full dive composition ya. Karena udah ada Fredrin, ada Cloud. Jadi Oke. kalau misalkan bareng sama Hylos tuh dibukain Dan Glorious Hayabusa. Pathway, Dua assassin. jalurnya luar biasa dan Hayabusa ya. Ini dia ditutup semua assassinnya. Bener-bener kamu dikasih hanya karena satu sinyal ya, heal dari band. Tapi kalau memang mau tetap assassin masih ada Joy sebenarnya ya. Tapi disimpan dulu untuk terakhir. Walaupun ya lapu-lapu akhirnya win rate-nya pecah ya. Tadi 6 kali 100% dan sekarang udah turun ke 86. Dan 2 pick terakhir dari Aurora Philippines. Berarti butuh ROM dan juga EXP. Esmeralda kah? Buat menangin matchup nih. dari lapu-lapu. Terus nanti efek sisinya bakal dipegang sama Light. Mungkin Light bisa mempertimbangkan beberapa hero karena Hylos di ban, Hildanya di ban. Chow Bisa, kalau mau area of effect di grill juga gak ada masalah. Tapi Arnold iya, Fredrin. iya. Klasik combo, Arnold Fredrin dan Khalid ternyata. Khalidnya pun jangan lupa loh, ini bisa full damage. Kalaupun dia mau ke arah dari Fury Hammer di item pertamanya gak ada masalah. Karena mungkin ya balik lagi, badannya udah cukup nih di Fredrin. Makanya Arlot juga kan di sini build-nya akan sedikit semi ya. Iya, hybrid Dia ya. ada hybrid dikit, mungkin ada pilihan option dari Oracle yang nanti akan dijadikan untuk item defense. Tapi ya sisanya mungkin akan bermain di Fury Hammer, ada Rose Gold Meteor juga. Wah, tapi ini junglernya udah lumayan membingungkan ya. Kayak Joy agak sedikit berat. Kalau dia mau ngehajar ke fighter juga Leomord kan? dan itu Leomord dia. Ya, karena kalau Assassin Seru nih. Joy bakal susah. Dan lawannya Fredrin kebetulan, jadi udah pasti bakal kena efek stopper. Gimana menurut kalian draftnya? Kalau dari draft aku suka ngeliat Aurora ya, tapi kali ini aku Zone. Seperti biasa teori-teori pulung ya. Iya ya. Kalau Aku ngeliatnya Aurora sih. Aurora. Iya. Oke, aku juga sama masih dengan Cloud yang memiliki win rate yang sangat stabil sekali. Dengan win rate yang di atas rata-rata. Kita akan menyaksikan ini dia Best of One Series. Tim Zone melawan Aurora Philippines. Siapa yang akan berada di tempat yang lebih aman? Placement atau seedings? 2-1. Let's go to the land of down untuk di Best of One Series. Aurora Philippines versus Team Zone. Satu perjuangan yang cukup dramatis sebenarnya untuk Team Zone itu sendiri ya. Hadir dari wildcard, masih bertahan. Temen saya ribet dengan kabel. Iya, itu dia. Karena ya mereka kan juga menggelontorkan dana loh untuk Iya. bootcamp. Ini loh, Jadi pribadi. effortnya menurutku luar biasa. Yap. Itu effort parah sih. Itu effortnya itu. Real. Real. Oke. Dan sekarang kita fokus lagi menuju ke masing-masing lane dari bagian tengah Kenny. Udah Berhasil bonyok tadi ya. membanting. Yap. Udah bonyok duluan nih kayak ini ya. Karena memang biasa banget kita ngeliat matchup antara Chusin dan Yves. Di outrange tapi Bright hati-hati. Yap, Bright harus mundur karena tadi Zaura juga sudah mengeluarkan momentumnya, hanya saja tidak terlalu tepat tadi arahnya. Revitalize sudah digunakan juga. Ya, harusnya ini Lotto Wanderer dibiarin aja ya, nggak bisa dipaksa juga sama Zauranya, lebih memilih untuk mencari yang pasti-pasti orange buff yang akan diincar terlebih dahulu. Tapi pressure dari UX Light ini kerasa banget loh, Kenny sama Bright ini udah lumayan bonyok dari tadi. Ya bahkan kalau kita lihat dari EXP-nya benar-benar lancar banget ya. Kan udah rotasi lagi tuh ke gold lane. Bentar lagi juga dia bakal bermain di area sungai di bagian atas seharusnya. Karena mungkin Leomord dari Zexaur juga akan lebih berotasi di bagian top lane. Jadi sangat wajar hal ini dilakukan terus-terusan sama Light. Untuk bisa memenangkan bagaimana matchup di early game-nya. Dan bahkan Yue-nya juga nge-freeze di bagian mid lane-nya. Agar Kenny tidak mendapatkan wave minion yang seimbang. Ya agak
berat ya kayaknya buat tim Zone nih, early-nya juga agak sedikit susah pastinya untuk bagaimana menjalankan poros mid lane-nya. Dari tadi udah di-poke terus-menerus yang tiada henti juga. Tapi Turtle yang pertama akan muncul. Zaura as fighter berhadapan dengan adanya tank jungle dari Demon Cat. Wait, itu dia kuda Barbil yang mendadak dipanggil. Ya, wow. Kecepatan gak sih ini? Harusnya ini ada sedikit keraguan-raguan kayaknya, tapi kayak ini. Oke, Kenny. Dan Crimson Bacon terpaksa untuk harus dikeluarkan secara cepat guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Juga ada 2 source kill tadi seperti ya dari anak-anak Zone yang sudah keluar. Oke, Zaura masih mencoba untuk maju kah? Agak sedikit berbahaya karena tadi kayaknya ada sedikit keraguan-raguan deh dari Zaura. Dia mau coba untuk geng ke EXP-nya, tapi ternyata terlalu jauh. Dan sekarang purple buff-nya di-engage. Sementara sekarang di area purple buff ya. Masih ada retribution yang dimiliki oleh Zaura. Hanya saja pertempuran tetap terjadi. Ada 1 sinar dari Lentera yang memang tetap dikeluarkan pula. Sedikit life tersisa. Demon Knight sanggupkah dia untuk mempertahankan diri, tapi ternyata Bankai yang malah menjadi korban. Dan sekarang coba lihat Zauranya dikejar habis-habisan, tapi 1 spell pump sangat tinggi dan juga itu pun tidak bisa membantu dirinya untuk selamat. Dan Edward hampir saja tumbang. Bertumpahan darah seperti iya kita lihat bagaimana kali ini Aurora Gaming. Mereka engage, mereka dapetin poin kill yang cukup banyak. Dan Edward ini sangat-sangat ter-enable dengan adanya combo klasik Fredrin Arlott, Prof. Ini agak repot sih emang, karena Edwardnya dari awal udah dapetin level 4 duluan. Plus Turtle, jadi berani invade mereka. Dan ditambah lagi dengan adanya kekuatan dari tim Zone yang sangat-sangat tidak seimbang ya kalau kita ngomongin early game. Karena ada Fredrin dan Arlott yang sangat mudah sekali untuk menciptakan combo. Jadi poin killnya ya 4-1. Dan itu benar-benar flop banget buat tim Zone di early game. Oke, Bright hampir saja Bright. Dibanting tadi 2 orang secara cepat. Dari Aurora juga nggak mau komit ya, karena berarti udah nginjak level 4, nanti bisa EUG juga untuk Wah, kabur. final smash-nya masuk di sakit. ujung banget loh itu. Wait. Loh! Flicker. Oke, Flicker. Ya, Light juga udah mulai ganggu-ganggu ya untuk ke orange buff milik Zaura, tapi masih aman dan retry-nya juga dipakai tadi untuk secure. Sementara top lane-nya Kay agak sedikit kesulitan nih, dia harus kembali menjaga posisinya. Walaupun kalau match up antara ditabrak lah. Yap. Teman di tempat yang lain. Reward Mail Pressure sudah langsung dikeluarkan pula. Crimson Bacon terlihat, tapi untuk kali ini Kenny tidak bisa selamat dengan begitu banyaknya tadi. Serangan dilakukan, didorong sedikit masuk ke tempat. Area defense yang dimiliki oleh tim Zone hanya saja Demon Knight dan juga Yue. Mereka masih memberikan sebuah perlawanan. Flicker langsung dikeluarkan pula. Avatar Guardian, connect kali ini Yue-nya down. Sementara sekarang Revelations dibuka dan Demon Knight masih mencoba untuk bisa mengejar dan juga membalikkan keadaan. Momentum dicolok langsung. Edward? Demon Knight, Edward datang. Sementara Bright, Final Slash masih bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran tepat di depan dari outer turret yang ada dari tim Zone. Ya ini Arlott terasa Lancelot ya. Lincah benar, tapi Bankai masih bakal coba untuk maju lagi. Light mengganggu. Lihat Edwardnya. Sementara sekarang Edward, buset dah Edward, sabar Edward sendirian mengguncang dunia. Apa yang terjadi? Kenny memanggil dan juga membantikan Edward. Edwardnya pun masih bisa hidup dan juga masih selamat. Walaupun kali ini tershutdown tapi setidaknya triple kill. Mission complete. Wah itu juga koneksi sama Light sih yang masuk. Ngebantuin dengan Raging Sandstorm, tapi lihat bagaimana kali ini. Triple manipulation. Dan sekarang outer turret mid-nya bisa ditumbangkan. Wah ini bahaya sih buat tim Zone yang sekarang ada di danger zone harusnya. Keadaannya sangat tidak baik-baik saja dan setiap apa yang dilakukan oleh Aurora Gaming ini berjalan dengan sesuai rencana. Bahkan outer middle turret sekarang udah hancur, Prof. Ini agak kacau ya kalau kita ngomongin soal bagaimana combo yang cukup mengejutkan barusan. Yang biasanya kita lihat bakal jalannya sama Fredrin, tapi ternyata Arlott dan juga Khalidnya bener-bener tampil banget di sana. Yap. Waktunya sekarang dari Kay yang menjadi korban. Hingga Blazing 2 tadi udah langsung dikeluarkan pula. Revitalize untuk kali ini di-pop up oleh Bright. Mereka masih berusaha untuk bisa mengejar. Hampir saja tadi kudanya tidak didapatkan. Dan sekarang mencoba untuk bisa mengejar karena beberapa player. Tapi ternyata masih selamat. Masih selamat semuanya. Ya ternyata bukan kuda ya, motor. Iya. Motor tadi. Hampir tuh ya, hampir. Tapi ya memang akhirnya Barbil yang dipanggil juga. Ini belum menjadi inisiasi berlebih lagi yang bisa dilakukan oleh tim Zone. Oke. Ini live juga ya. Semua disaber. Iya, bottom lane-nya juga walaupun memang dibiarin sendiri kayaknya masih belum jadi masalah buat Aurora. Dan itemization yang kita lihat belum, gak ada Fury Hammer loh buat Khalid. Iya, ternyata Light-nya memilih ke arah dari Thunderbelt.
Dia emang kayaknya tujuannya pengen cari stack sebanyak mungkin ya, biar nanti di mid late gamenya dia tetap sustain dari carry dengan adanya hybrid defense yang bisa dimaksimalkan. Dan next ternyata dia full tank. Dia akan menuju ke arah dari Dominance Ice di top lane. Oke. Dan Bankai sendirian, Bankai mendapatkan pertolongan tapi untung saja. Untung ada shield ya tadi ya, untungnya. Dan ada bantuan juga dari Kenny yang membuat akhirnya Domain Kite harus terpukul mundur. Bottom lane 1v1 situation yang sepertinya secara damage untuk Kay masih belum cukup nih ya. Keadaannya struggle banget. Baru Wah, diajar Speedy Laville udah gak ada lagi ult. Dan sekarang waktunya coba lihat dari dua player ini. Mereka ingin mendapatkan satu orang di Kay. Masih bisa bertahan. Yap, dan turtle-nya belum. Oke, kita pada berbeda. Debo, Domain. Dia kena unbreakable ya barusan ya. Karena udah gak ada Purify juga, Domeng. Oke, dan Bankai, Final Slash, semuanya dikeluarkan. Real One Manipulation, Kenny-nya down. Sebenarnya dari momentum, Zaura belum bisa melakukan banyak hal. Avatar of Guardian menyelamatkan Gatot Kaca. Oke, masih bisa kabur tapi turtle didapatkan juga harusnya oleh Aurora Gaming. Dan bottom lane menjadi sebuah bayaran karena kayaknya juga tadi nggak bantu untuk team fight ya. Lebih cari yang pasti-pasti aja sebagai sedikit kompensasi yang bisa diambilin sama Team Zone sekarang, Prof. Wah jujur ini Domeng walaupun nggak hadir ya, ternyata kehadirannya yang lebih dibutuhkan adalah Edward tadi. Karena emang chances-nya kan terlalu banyak ya. Dari Demon Kite ada, dari Yue juga dengan Reward Manipulation, dengan Light, Regin Sandstorm. Tapi pertukaran turretnya malah menguntungkan lumayan nih buat Team Zone. Jadi ada kompensasi lah yang bisa mereka tukarkan. Terus kalau kita lihat dari Bright juga dia udah selesai dengan Chestus Pauldron. Jadi dia udah bakal kuat banget dari attack speed dan juga anti burst effect-nya udah dimiliki. Wih buset, langsung diajar saja. Yue bisa dia mundur dan masih berhasil. Ya masih cukup tenang juga ya agar tidak terlalu terburu-buru mengeluarkan flickernya. Ini 1v1-nya udah mulai kerasa ya. Karena perlahan kayaknya juga dapetin space nih. Udah dapetin item keduanya, Demon Hunter Sword juga tadi barusan udah selesai. Sementara dengan keuntungan yang dari tadi diambil sama Aurora Gaming Filipina, ini lambat laun udah mulai dikejar sama Team Zone, Bro. Pasti ya. Ya gimana pun caranya, emang bener-bener harus main pelan dulu sih emang Team Zone. Mungkin harus ngeliat dari pertandingan kemarin ya, ketika CFU juga awalnya nggak terlalu yang mulus banget tuh. Tapi nanti pas di mid game, pas udah mulai masuk ke ranah-ranah team fight-nya, mereka nyari celahnya di situ. Kayak mungkin menangin dari segi jumlah. Terus nanti Team Zone harus menunggu juga apakah Edwardnya udah selesai dengan Vengeance Skills yang menjadi salah satu tombak utama dari Arlott. Oke, sendirian. Bright masih berhasil mundur. Yap. Ini kalau ngandelin damage dari Edward aja kayaknya agak susah ya untuk bisa numbangin ke arah Bright. Tetap dibutuhkan Domain Kite kayaknya buat bocorin Bright-nya juga. Tapi kehadiran Edwardnya ini loh ngacak-ngacak banget. Semua hidup gak aman. Gimana lincah bener. Lincah bener. Dari tadi. Entah Arlott entah Lancelot itu. Atau ya nungguin serangan kejutan sih kayak Final Slash Flicker gitu. Oke. Purple buff-nya tercuri ya. Karena Zaura juga nggak mau mengeluarkan retry-nya biar keadaan Aurora Gaming yang lagi coba untuk setup ke arah Lord tidak terlalu tenang. Akankah mereka memaksakan? Karena sekarang Zaura sudah on position. Bisa saja memanggil dari Barbielnya dan benar saja. Sekarang Barbiel langsung dipanggil tapi pergerakan dari Ledge-nya membantu untuk bisa mengantarkan damage. Domain kitanya masih free untuk bisa mengantarkan damage. Masih dikejar. Ada satu pergerakan dari Bray mencoba untuk bisa menghalau ke arah beberapa player. Tapi Lord untuk kali ini kereset sudah hanya saja mengorbankan Kenny. Tapi terbakar Bright. Masih selamat. Yap, berarti masih selamat ya. Dengan bakaran yang masuk ke dalam tubuhnya juga. Tapi Lord masih bisa dikuasai oleh Aurora Gaming. Harusnya tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Team Zone untuk saat ini. Keputusan yang komit tadi, lepasin Lord, cari team fight dulu, Bro. Tapi kayaknya agak dilema juga ya buat Zaura ya, karena build-nya ternyata agak sedikit hampir full damage nih terlihat. Jadi nggak ada yang namanya item kayak Brute Force. Nggak ada untuk mengurangi durasi CC yang nantinya akan sangat tinggi sekali. Ada Regin Sandstorm, ada Energy Eruption juga. Jadi takutnya ya ini Zaura ada di tengah-tengah team fight tapi dia nggak bisa gerak atau bahkan nggak bisa ngedeal damage, itu yang terburuknya. Yap, sementara itu Bright menjadi orang terakhir. Bright, akankah Avatar Guardiannya harus digunakan dengan mode defensif kembali, tapi Bright masih berusaha untuk bisa kembali dan berhasil. Di bagian bawah momentum dikeluarkan, Zaura masih berusaha bersama dengan Bankai menghilangkan wave minion yang masuk. Yap, dan satu buah Holy Defense ya di arah tengahnya pun tertrigger ya, walaupun sebenarnya bentar lagi udah mau menginjak menit 12.
Tapi pressure yang sekarang udah coba untuk kembali di-maintain sama Aurora Gaming. Buset dilompatin. Oh. Oke, ini dia ada satu follow up damage seperti ya dari Zaura. Tapi mendadak mereka harus mundur kembali. Yep, itu ya. Karena agak sedikit sulit juga. Karena Bright tadi di depan, tapi player-player yang lain dari Team Zone masih terlalu jauh dari jangkauan. Mereka masih harus menahan terlebih dahulu dan membuka celah di mana Team Zone sekarang hanya menyisakan 3 base turret saja, Prof. Wah ini lambat laun pressure-nya akan terus ada ya dari Aurora Philippines karena mereka emang akan bermain di luar dari zona high ground-nya. Pasti mereka akan bermain di area jungle, bakal nge-trap. Jadi Buset, kalau eh. udah momen kayak gini. Oke, Bankai harus lompat, Brefector dikeluarkan ini dari pertempuran yang kembali terjadi di area mid. Dengan ada real one manipulation, Blazing Duet semua dikeluarkan, Domeng. Damage begitu besar, begitu masif tadi. Terlihat Bankainya di area belakang. Dengan shield yang ada, sementara itu pada berbeda Yue. Menjadi korban dalam pertempuran, double kill berhasil didapatkan pula oleh Kay. Walaupun Kay-nya pun harus tumbang, namun sekarang Bright-nya menjadi orang terdepan. Ada satu lagi backup dari Kay nih. Ya kayaknya berani banget sih dia tahu untuk targeting langsung ke arah Yue walaupun in the end tumbang. Tapi Team Zone berhasil untuk setidaknya memenangkan dari segi team fight yang baru saja dilakukan. Edward, flicker. Flicker. Oke. Bahaya ya kalau kena tangkep. Agak sedikit PR dan wow. Gap yang sudah mulai perlahan dikejar oleh Team Zone. Objektif udah mulai dikantongin satu-satu. Dan lambat laun ini Zauranya juga udah punya damage kan seperti apa yang disinggung juga tadi. Build-nya Hunter, War Axe, Endless Battle bro. Iya ini 3 item yang sebenarnya udah cukup banget dari segi damage. Mungkin nextnya boleh sih Brute Force untuk bisa mengurangi ya durasi dari sisi power yang dimiliki sama Aurora Philippines dan Malefic Gun. Ini akan mengerikan lagi nih untuk di momen-momen team fight selanjutnya. Karena baik dari Kay-nya sendiri nanti juga bakal bisa menjaga jarak yang lebih aman lagi. Dan berbeda dengan Domeng ya, dimana Domeng ternyata tidak mendapatkan momentum untuk bisa bertahan dengan lama. Dia juga tertangkap tadi, walaupun udah sempat mengeluarkan Wind of Nature-nya, tapi ya balik lagi, semakin lama game berjalan akan semakin berbahaya karena Kay bisa makan depannya. Berbeda dengan Domeng yang kalau misalkan coba buat makan depan, pasti akan ada Chusin di sana. Ya Domengnya juga dari tadi sedikit, Tangkap terus. iya ketangkap terus, kena unbreakable kah? Tadi juga pas tumbang, wow Oh, digas? Oke, bersiap Yue-nya ke spot posisinya. Walaupun kali ini Zauranya malah terjebak sendirian. Zaura bisakah dia mempertahankan diri? Di depan berbeda, Edwardnya down. Dengan damage begitu menyakitkan, double kill. Tapi Kay-nya pun tumbang untuk kali ini menjadi sebuah kerugian. Untuk Team Zone double kill didapatkan pula oleh Domeng. Waktunya ke mereka untuk membalikan keadaan karena terlihat ada Crimson Back langsung dikeluarkan pula. Arab Tiveri-nya tadi tidak berhasil memperlambat. Yes, 2 tukar 2 ya. Walaupun gerakan dari Zaura agak sedikit ekstrem tadi untuk langsung mengejar ke arah Yue. Dihempaskan real manipulation balasan. Tapi ya memang Indian tadi ya hampir juga selamat untuk Zauranya. Tapi pertukarannya sekian terjadi ini. Ini Kay udah sangat-sangat punya potensi untuk bisa membabak belurkan Demon Knight bro. Ya kayaknya nyimpan flicker tadi ya. Dan menunggu dulu nih kayaknya. Untuk timing dari wave minion selanjutnya sehingga mereka akan melakukan fight 5 lawan 5. Mereka ingin membersihkan terlebih dahulu wave minion terlebih dahulunya. Mungkin di bagian bottom lane, di bagian top lane juga. Mereka nggak mau menyia-nyiakan Lord ini. Mereka pengen nge-push. Dan sebisa mungkin mencoba untuk mencari 3 base turret. Karena dalam keadaan seperti ini, apalagi Fredrin nih masalahnya. Mereka harus bisa memaksimalkan potensi early gamenya. Jangan sampai gamenya malah menuju ke late game dan carry yang akan lebih menggila nantinya. Dan brute force ya seperti apa yang tadi sudah dibicarakan oleh Profesor KB. Udah langsung tersemat untuk Zaura dan item terakhirnya tetap damage lagi ternyata ya. Boleh Rose Gold sih. Di aman harusnya. Oke. Tapi Wind of Nature lah ini menjadi sebuah jawaban untuk Domeng Kite juga ya. Karena kayaknya masih belum ada defensif sama sekali. Oke, ditusuk kembali Lordnya. Bisakah mereka mendapatkan posisi yang cukup baik untuk bisa memenangkan pertempuran ini karena Aurora Gaming PH. Mereka udah berhasil menjebol karena satu bestar yang ada di area mid-nya. Tapi di bagian bawah masih diusahakan ini. Tapi masih ditahan juga ya sama tim zone-nya. Base turret tengah aja tapi harusnya akan menunggu wave berikutnya. Aurora Gaming mereka nggak akan ngasih kendor sih harusnya. Mereka masih akan membuat teritori tertekan untuk tim zone. Sakit pisan. Bocor. Bocor langsung itu. Dan ini dia wave berikutnya yang masuk ke arah bottom lane. Oke, real world manipulation membuat Bankai pun harus mundur dan mereka mendapatkan satu bestar yang ada di bagian bawah. Lihat itu. Ini sakit pisan. Sakit banget Kenny-nya langsung harus mundur terlebih dahulu. Tapi Aurora Gaming juga bermain cukup hati-hati ya. Mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak. Mereka juga nggak mau terlalu adanya overextend di area defensifnya tim zone. Sehingga 2 base turret
untuk sekarang masih cukup untuk Aurora Gaming. Masih cukup sih. Apalagi mengingat dengan adanya keuntungan dari Lord juga yang ada di bagian top lane. Jadi Aurora Philippines tinggal gerakin aja wave minion bawahnya. Biar nanti tim Zone yang bakal repot sendiri dengan next Lord wave. Dan Oke. fighting kayaknya. Dan sekarang kita lihat akan seperti apa lagi. Bankai, final slash-nya langsung saja dikeluarkan dan berhasil harusnya mendapatkan ke arah Bankai, tapi ternyata tidak. Bankai berhasil mundur, Bankai berhasil selamat. Yap, dan ini Bankai bakal menjadi sebuah masalah sih nantinya ya, karena dia juga sustain, dia juga bisa makan damage cukup lama tadi. Dan tidak ada yang tumbang atas pertemuan yang terjadi barusan. Sampai kalau kita ngeliat dari segi item build-nya sekarang Kay udah akan semakin aman lagi dengan Wind of Nature. Yeah. Ini item terakhir ya yang udah pasti bakal menyelamatkan Kay nantinya dari kejaran Domeng. Kecuali Yue nanti yang ternyata tiba-tiba buang flickernya mungkin buat Kay. Jadi buat menangkap juga dengan adanya reward manipulation. Iya buat sekarang setidaknya Brett akan dihajar kayaknya. Buset deh, berani banget dengan sekarang. Ada final slash, tapi Zaura aja. Zaura pun menghilang. Malahan yang lain terperangkap di dalam reward manipulation. Kay berusaha untuk pulang, berhasil, tapi Lord akan seperti apa kisahnya? Ya terbuka sih harusnya tanpa adanya pemegang retribution dari Team Zone. Ini upaya kontes harusnya tidak akan dilakukan oleh Team Zone itu sendiri. Sementara Light akan mencari informasi sebanyak-banyaknya di mana keberadaan dari Team Zone. Begitupun dari Edward dan Lord Evolve. Karena kita sekarang sudah menginjak menit 18. Free harusnya. Ini benar-benar free sih harusnya. Tim Zone kalau masuk ke area jungle sedikit udah pasti bakal disiapin trapnya sama Edward. Dia masih nyimpen flicker loh dari tadi. Gak ada final slash flicker. Kayak di satu sisi flickernya selalu buat escape dari Edward. Makanya kita kayak dari tadi expect kan kayak mungkin final slash flicker terus di dalam kotak dari reward manipulation. Tapi enggak sih. Bener-bener kayak enggak di sana momennya. Sehingga membuat tim Zone yang jadi overthinking juga dari tadi mereka mencoba untuk melakukan dash. Tapi nggak ada flicker dari Edward. Atau jangan-jangan ya Edward menunggu momen seperti ini. Lord Evolve. Jadi sekalinya final slash udah pasti bisa dipunish. Siapapun yang out of position. Yap. Dan udah Windtalker buat Kay ya. Oke tadi ada sedikit efek Typhoon yang keluar dan Endless Battle. Menjadi item terakhir pilihan untuk Domeng. Menarik. Oke, baru lagi nih. Let's see. Akankah seberpengaruh itu? Karena sekarang Zaura! Hampir saja Zaura! Harus nge-reach lagi SP yang dimiliki, tapi final selesai tadi korek karena beberapa player dan kayaknya terjebak di tengah-tengah dari pertempuran tersebut. Domeng kita yang kehilangan dari momentum yang dimiliki, tapi setidaknya sekarang Domeng kita masih memiliki Immortal. Begitu cepat tangannya untuk bisa mengganti itu semua dan base terbuka dengan begitu lebarnya Mega Kill masih dapatkan pula double kill kali dari Domeng. Terwipe out karena Kay menjadi round terakhir dan selesai. Aurora Gaming Philippines yang berhasil untuk melaju ke pool 2-1. Wow. Sebuah game yang terbilang gak terlalu agresif. Tapi presisi yang coba untuk dicari. Nggak ada gerakan-gerakan yang membawa Aurora Philippines ini bermain seolah-olah ada di Brawl Server. No. Mereka benar-benar bermain dengan step by step. Mereka bermain dengan presisi. Seperti yang Aul bilang, mereka penuh kalkulasi. Dan Aurora Philippines mulai bangkit. Mereka ada di seedings yang aman sekarang. 2-1 berbeda dengan di tahun lalu. Kita melihat bagaimana di M6 World Championship. Mereka berada di seedings 1-2. Dan mereka kalah pada saat seeding 1-2. Waktu berhadapan dengan tim Liquid ID. Ya berarti nextnya itu kalaupun emang dia kalah, dia harus menghadapi 2 match penentuan. 2 match penentuan. Kalau 2-1 dia menang oke, tapi kalau Knockout. dia kalah, dia penentuan lagi. Itu dia. Di 2 sama. Dan Bro Cahyo. M-Series pertama dia menunjukkan jalur yang begitu positif. Sementara tim Zone akan di-drawing lagi besok di tanggal 13 Januari 2026 untuk menunggu siapa nantinya yang akan dia lawan di seedings 1-2. Yap. Tim Zone sepertinya mereka harus jauh lebih tenang ya. Kayak tadi dari awal banyak ragu-raguan kan. Semenjak Barbiel dipanggil di bawah mau geng Edward. Dari situ udah mulai buyar tuh. Udah buyar banget. Dan Zaura ya dari awal juga kita udah expect kalau dia punya damage yang tinggi. Tapi ya udah pasti bakal susah banget. Karena sekalinya nerima damage, lihat. Zaura mudah sekali untuk bisa di burst.
Dengan apapun itu, dengan adanya basic attack, blazing duet, reward manipulation. Ngelihat Zaura dikit tuh kayak, wah semua damage keluar. Dan ini dia Aurora Philippines yang berhasil memenangkan match ketiga kita di hari ini. Menyaksikannya benar-benar sangat detail, sangat disiplin sekali permainannya. Tidak ada kesalahan yang begitu fatal sehingga membuat tim Zone mendapatkan kesempatan yang sama seperti Aurora Philippines. Yap. Rahasia seperti apa yang mereka miliki? Server Philippines selalu punya misteri dan akan kita cari alasannya. Interviewnya bersama dengan Eterna di panggung.